Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti tertahan? Seolah ada sesuatu yang mengikat, tapi kamu tidak tahu apa. Untuk kamu yang lahir di weton Selasa Kliwon, bacaan tarot kali ini membawa pesan yang sangat kuat tentang jebakan, perjuangan, hingga kebangkitan besar yang akan mengubah arah hidup kamu. Simak sampai akhir karena ada titik balik penting yang tidak semua orang siap menghadapinya. Energi pertama yang muncul ini datang dari The Devil. Ini adalah energi keterikatan. Bisa berupa hubungan toksik, kebiasaan buruk, atau pola pikir negatif yang sulit dilepaskan. Ya, Selasa Kliwon tuh sedang diuji apakah kamu akan tetap terjebak atau berani membebaskan diri. Ya bisa jadi kamu dengan pasangan tuh banyak salah paham, banyak yang gak sesuai visi misinya gitu ya, banyak perdebatan yang terjadi. Ya ataupun kamu terjebak di kebiasaan buruk dengan pertemanan gitu ya, teman-teman membawa dampak buruk kepada kamu gitu ya, ataupun pola pikir kamu yang seringkali tuh membawa jebakan gitu untuk diri kamu sendiri karena ketakutan, ragu-ragu, bimbang gitu ya. Jadi ini adalah momentum kamu untuk berani membebaskan diri di tahun 2026 ini. Ya, untuk menyambut tahun 2027 supaya langkah kamu tuh ke depannya jadi semakin lancar gitu dalam kerezekian, dalam hubungan asmara gitu ya, ataupun di pekerjaan kamu. Energi kedua yang muncul ini datang dari Nine of Cups dalam posisi yang terbalik. Harapan yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Apa yang dulu kamu inginkan ternyata tidak memberi kebahagiaan yang sejati. Nah, ada rasa kosong di dalam diri kamu. Meskipun secara luar kamu terlihat cukup ya. Orang lain tuh ngelihat kamu tuh kayak bahagia aja. Orang lain tuh ngelihat kamu happy aja. Padahal dari inside gitu, dari dalam diri kamu itu kamu ada kekosongan, ada kehampaan, ada kekecewaan. Karena banyak harapan kamu tuh tidak sesuai gitu dengan kamu udah jeripaya, kamu udah berkorban. Tapi hasilnya tuh nggak sesuai dengan harapan kamu. Nah, energi ketiga ini datang dari Seven of Wands. Ya perlahan tapi pasti tuh kamu mulai bangkit. Ini adalah energi bertahan. Kamu mulai berani melawan tekanan dan tidak mau kalah. Kamu mulai sadar kalau bukan kamu yang memperjuangkan hidup kamu, siapa lagi gitu loh. Siapa lagi yang akan membantu kamu kalau bukan diri kamu sendiri. Nah, kamu mulai banyak kesadaran ya, perlahan tapi pasti itu kamu bangkit sendiri tanpa mengandalkan dari luar, di energi dari luar, orang-orang sekitar, dari keluarga, pasangan atau lain-lain gitu ya. Kamu berani mengandalkan diri kamu berani berdiri dengan kaki kamu tanpa mengandalkan orang lain. Energi selanjutnya ini datang dari Ace of Cups. Ini awal baru dalam perasaan. Ya bisa jadi kamu tuh berupa apa ya, bertemu dengan cinta yang baru gitu ya. Teman-teman yang abis putus cinta dapat pasangan yang baru, kenalan baru gitu ya, apa yang abis cerai gitu ya, dapat pasangan yang baru. Terus juga kamu mulai healing dari luka lama gitu ya. Ya kebahagiaan tuh datang lebih tulus di kehidupan kamu. Setelah gelap, cahaya tuh mulai masuk. Jadi mungkin teman-teman yang ya abis putus ya, after break up gitu ya, terus yang abis cerai dengan pasangan ini menemukan orang baru yang lebih tulus, yang lebih sayang sama kamu, yang lebih cinta sama kamu gitu ya. Jadi ibaratnya tuh menghibur kamu, dia bisa menyenangkan kamu. Hari-hari kamu yang gelap kosong itu mulai terisi kembali dengan kebahagiaan. Energi selanjutnya ini datang dari The World dalam posisi yang terbalik. Tapi masih ada siklus yang belum selesai nih. Mungkin kamu belum benar-benar menutup masa lalu. Nah, ini menjadi pengingat untuk kamu. Sebelum kamu melangkah jauh, kamu harus menyelesaikan apa yang tertinggal. Jadi kamu harus berdamai dengan masa lalu, diselesaikan dulu di masa lalu hal-hal yang jangan sampai nanti menghambat masa depan gitu loh. Energi selanjutnya ini datang dari Nine of Swords. Ada kecemasan di sini, ada overthinking dan ada penyesalan yang muncul. Tapi ini bukan hukuman kamu kok. Ini proses pembersihan batin. Kamu sedang dipaksa menghadapi apa yang selama ini kamu hindari.
gitu ya. Jadi kamu flashback ke belakang, kamu kilas balik, kamu introspeksi diri, apa yang menjadi kesalahan kamu, apa yang gak harusnya kamu lakukan, apa yang harusnya kamu hindari. Nah, kamu banyak belajar setelah kilas balik, setelah kamu introspeksi ke belakang gitu ya, flashback ke belakang, kamu banyak belajar dari kesalahan di masa lalu, sehingga nanti ke depannya jangan sampai hal-hal yang kurang baik itu terulang kembali. Energi selanjutnya ini datang dari King of Swords. Dan akhirnya, finally, kamu mulai bisa berpikir dengan jernih. Nah, energi ini menunjukkan kedewasaan kamu secara mental dan juga secara batin. Gitu ya, perasaan kamu jadi lebih kuat. Ya, terus juga mental kamu jadi kuat, kamu lebih dewasa ya dalam mengambil keputusan, kamu segala sesuatunya kamu bijak. Ya, dengan logika kamu, setiap keputusan yang kamu ambil, jadi nggak berdasarkan emosi semata yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya tuh ya, kamu selalu mengandalkan emosi ya dibanding logika kamu. Nah, di pertengahan 2026 ini banyak hal yang membuat kamu jadi lebih dewasa. Kamu matang secara pemikiran dalam pengambilan keputusan hidup, kamu lebih bijaksana. Energi selanjutnya ini datang dari Page of Swords. Rasa ingin tahu dan kewaspadaan kamu semakin meningkat. Kamu mulai lebih peka, lebih cerdas membaca situasi, bahkan orang-orang di sekitar kamu. Memang kamu tuh punya kepekaan batin ya. Kamu tuh cuman kadang kamu denial aja. Kamu udah tahu ketika orang di hadapan kamu tuh punya niat jahat tuh kamu udah tahu. Sebelum kejadian kamu udah tahu. Orang yang tulus kamu tahu. Jadi kamu tahu maksud orang yang entah itu baik ataupun tidak, itu kamu tahu. Ya, orang punya niat buruk ke kamu tahu. Orang punya niat jahat ke kamu tuh kamu tahu. Dan kamu sekarang lebih berani untuk mengikuti intuisi kamu, kepekaan batin kamu daripada sebelumnya. Karena seringkali memang kepekaan batin kamu tuh memang menunjukkan arah yang benar. Kamu udah tahu orang itu punya niat buruk ke kamu dan itu terjadi. Nah, sekarang kamu lebih mendengarkan intuisi kamu, kepekaan batin kamu ya, yang memang itu adalah gift dari Tuhan supaya kamu tuh dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah, kamu jadi lebih hati-hati. Kamu bisa menghindari orang-orang yang punya niat jahat sama kamu, yang memanfaatkan kebaikan kamu saja gitu ya. Nah, kamu lebih berani mendengarkan intuisi batin kamu. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Pentacles. Dan perlahan tapi pasti, kesuksesan kamu tuh akan kamu raih. Walaupun tidak instan ya, tapi stabil. Jalurnya tuh udah kelihatan, step by stepnya tuh udah kelihatan, banyak karma baik yang kamu terima. Sebab mungkin memang kamu sebelumnya menanam karma-karma baik gitu ya. Ini energi kerja keras, energi konsistensi kamu jadi lebih istiqomah dalam menjalani pekerjaan kamu, dalam menjalani bisnis yang kamu tekuni gitu ya, dan kesabaran yang akan membuahkan hasil yang nyata. Kamu tekun dan sabar, dan perlahan tapi pasti itu kesuksesan tuh akan kamu raih. Energi selanjutnya ini datang dari The Empress. Ini luar biasa, ini energi kemakmuran, energi penuh cinta, dan energi pertumbuhan. Ini tanda bahwa kamu akan memasuki fase yang lebih nyaman, baik dalam rezeki maupun dalam hubungan. Jadi kamu bahagia secara lahir dan batin. Secara material kamu akan terpenuhi, kamu akan tercukupi. Secara batin kamu akan dibahagiakan oleh pasangan kamu. Kamu akan bertemu dengan pertemanan yang lebih tulus, orang-orang yang suportif, dukungan baru yang lebih tulus kepada kamu. Jadi kamu berani menghindari orang-orang yang toksik juga. Ya, kamu udah sadar dengan kepekaan batin kamu, intuisi kamu yang akan mengarahkan kamu, dan kamu nanti akan menarik energi positif lainnya kepada kamu. Energi selanjutnya ini datang dari The Judgment. Inilah titik kebangkitan untuk kamu. Kamu dipanggil untuk berubah total. Ya, masa lalu itu bukan lagi beban, tapi pelajaran kamu supaya kamu tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya pernah kamu lakukan. Ya, jadi ya guru terbaik itu kan pengalaman. Jadi kamu banyak belajar dari masa lalu sehingga kedepannya kamu sudah tahu nih, oh saya kalau ngelakuin ini saya salah. Kalau saya terus berteman dengan ini, ya saya nggak akan maju. Nah, kamu berani tuh
berani memutuskan hubungan yang tidak lagi relevan gitu ya, baik itu secara pasangan ataupun pertemanan ya. Orang-orang yang cuman hahaha aja, orang-orang yang cuman nongkrong tapi nggak ada faedahnya, kamu tuh udah tahu gitu loh. Kamu lebih memilih koneksi kamu yang lebih menguntungkan secara pemikiran, kamu jadi lebih mateng, kamu banyak pengetahuan yang bisa kamu ambil dari lingkungan yang baru daripada sebelumnya orang-orang yang kurang relevan secara masa depan, tidak bisa membantu kamu untuk meraih apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan gitu loh. Dan kamu lebih memilih lingkungan yang punya dampak positif di tahun ini, supaya nanti mengarahkan kamu jadi pribadi yang lebih pintar, pribadi yang lebih visioner gitu ya. Karena ini kesuksesan akan kamu raih nih step by step. Energi selanjutnya ini datang dari King of Cup. Dan akhir dari perjalanan ini adalah keseimbangan kamu secara emosi. Kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, kamu menjadi pribadi yang lebih bijak, dan tidak mudah goyah oleh situasi luar. Jadi teman-teman Selasa Kliwon ya, kesimpulan dari bacaan Ki Songgolangit sejauh ini, ya kamu tuh lagi berada dalam perjalanan besar dari keterikatan dan ilusi menuju kesadaran, kestabilan, dan kebangkitan kamu secara spiritual, secara kehidupan, secara asmara. Jadi ini adalah tahun kamu untuk bangkit dalam hal apapun gitu loh. Ini bukan perjalanan mudah, akan ada fase gelap, akan ada keraguan, bahkan tekanan batin. Tapi semua itu adalah bagian dari transformasi menuju versi terbaik diri kamu. Jika kamu merasa relate dengan bacaan ini bukan kebetulan. Semesta sedang berbicara dan mengarahkan pesan ini untuk kamu. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan takut melepaskan yang tidak lagi sejalan, karena apa yang menunggu kamu di depan jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang juga lahir di Selasa Kliwon, karena bisa jadi mereka juga sedang berada di fase yang sama. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.